bangsaku. Bangkit Indonesia Ku, Sehat Bangsaku. Logo kupu-kupu merupakan suatu simbol metamorfosis. Bagaimana masa transisi kita sebelum masa pandemi COVID-19 dan saat ini menuju ke masa endemi COVID-19. Sebagai pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan mencoba melaksanakan 6 transformasi pembangunan kesehatan secara nasional, yaitu bagaimana puskesmas dan jaringan, sarana prasarana publik seperti distrik Kontil Narama. Itu memberikan gambaran yang pemerintah Kabupaten Mimika tentu saja dari Kementerian Kesehatan, seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Kabupaten Mimika, baik itu di fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Mimika maupun fasilitas kesehatan swasta, berjumlah lebih dari 3.000 orang. Kami perlu juga menyampaikan yang sangat baik. Di awal masa RPJMD, dari 5 program 15 kegiatan dan 50 sub kegiatan, Dinas Kesehatan telah melaksanakan lebih daripada 40% RPJMD Kabupaten Mimika, di mana pada awal tahun RPJMD alokasi dana untuk kesehatan mencapai lebih dari 91 miliar. Di tahun 2022 ini naik lebih dari 4 kali menjadi 391 miliar rupiah. Dan di tahun 2023 mendatang, kami bersyukur dan berterima kasih pada kepala daerah dan juga seluruh anggota DPRD Kabupaten Mimika dan tim anggaran pemerintah daerah. Karena spending mandatori 10% dan APBD telah dilakukan alokasi untuk pembangunan kesehatan. Dan kami Kabupaten Mimika akan tetap dipercepat untuk mencapai bagaimana pelayanan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat yang peresmian Puskesmas Kontil Narama ini, dan juga tadi sudah kesempatan ini tadi sudah diilustrasikan kenapa tema ini terjadi. Karena kemarin kita betul-betul ada dalam pandemi COVID luar biasa, dan sekarang kita mulai bangkit kembali. Bangkit dalam kesehatan, tetapi untuk semua bidang. Ekonomi kita naik, pembangunan kita naik, karena kita sudah tidak ada lagi dengan pusing dengan pandemi COVID ini. Terus bagaimana kita di Kabupaten Mimika? Tadi sudah dijelaskan, cukup panjang lebar oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kita sudah melakukan semua proses, maka secara nasional juga akan kita turunkan. Momen ini kita pakai, mari kita bangkit. Target kita eliminasi malaria tahun 2026. Kita 2026 kita bisa turunkan malaria. Kalau tidak bisa 0%, paling tidak 5%. Dari 30% turun ke 25%. Tidak gampang. Tapi pertanyaannya, benar tidak gampang kan? Sebenarnya bisa semua kita lakukan. COVID saja yang susah, tapi bisa kok. Saya sudah bilang sama Pak Kadis Kesehatan. COVID, orang kita betul-betul kita buat data setiap hari. Setiap hari kita bikin data.
berbuat daging keladi sebagai simbol makanan lokal. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dr. Arvin Ayudi, saya Kepala Puskesmas Kuamkin Narama, Distrik Kuamkin Narama. Jadi untuk perbedaan antara Puskesmas Kuamkin dan Puskesmas yang lain, untuk Puskesmas Kuamkin itu saat ini sudah berubah status jadi dari Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap. Jadi sudah bisa melakukan pasien-pasien itu sudah bisa dirawat di sini. Terus untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di sini terbagi atas dua, yaitu pelayanan dalam gedung dan pelayanan luar gedung. Karena ini sudah berubah status jadi Puskesmas rawat inap, jadi itu di tahun 2023 akan dilakukan tender ke pihak ketiga untuk keamanan dan cleaning service. Jadi tidak lagi dibiayai oleh Puskesmas maupun dinas kesehatan, tapi sudah melalui tender. Itu total dari Puskesmas Kuamki itu ada 84 tenaga medis dan non medis, dan sudah memenuhi 9 tenaga yang dibutuhkan untuk syarat dibangunnya suatu puskesmas. Dan kedepannya PR yang kami akan jalani yaitu kita akan menjalani proses akreditasi atau penilaian puskesmas dari